Iya. Pengertian TPA ini tuh apa sih Bu menurut Ibu? Pengertiannya? Iya, bagi Ibu TPA ini tuh Kita bagaimana? jawabnya santai ya? Ya, santai aja, santai Bu. Aku banget. Oke. Kita kayak Interview. ngalahin sidang ini, sidang skripsi. PAP. Iya, kayak akhirnya enggak, akhirnya lebih parah. Iya. Akreditasi itu lebih parah ketimbang sama sidang. Sidang mah kita berdua tanya yang kita punya. Itu Mas Abu. Duduk Bu salah satu. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Ibu yang bisa jawab. Oh, iya. Temenin dulu, temenin. Jadi saya ini ya, maksud saya, alhamdulillah ya, terima kasih atas kedatangannya. Saya di sini ngajar berdua pagi dan sore. Kalau pagi kita megang yang PAUD, kalau sore megang yang TPA. Yang TPA itu belajar untuk mengenal ngaji, baca Iqra, mengenal huruf hijaiyah. Ada dasar-dasar agama Islamnya. Itu pengertian dari TPA. Oke. Ya. Oke Bu, jelas. Jelas, paham. Oh, berarti nggak usah dijabarin lagi. Iya. Udah. Terus Oke. Apa nama TPA dan siapa pendirinya? nama TPA-nya TPA Ziada, itu pertama didiriin sama suami Bu Sarifah atau bapaknya Tiara. Oke. Itu dari tahun 2009 lebih. Dari 2005. Oh, dari 2005. Dari musola. Iya, kita dari dulu dari musola, terus kita punya depan emperan, sampai kita punya PAUD. Kalau PAUD dari 2009, jadi kita nginep di PAUD. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Berarti madrasah ini didirikan di 2025 ya? 2025. 2005. Iya. Oke. Lanjut ke 20 tahun ya? oke. Berasa ya? Nggak berasa 20 tahun. Apa tujuan TPA ini didirikan, Bu? Ya, untuk mencetak generasi Islami, Qurani, biar menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Oke. Lanjut ya, Bu. Apakah TPA ini memiliki izin operasional dari Kementerian Agama kabupaten atau kota? Dulu pernah ada di Dulu? zaman sama almarhum. Oh, gitu. Tapi pas setelah almarhum nggak ada, kita putus semuanya karena semua data adanya di beliau gitu. gitu. Nah, jadi akhirnya kita nginduk ke Darul Quran, PAUD. Oh, gitu. Ya kalau untuk PAUD izinnya ada. 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 Oh, gitu ya. Ya. Baik, Bu. Mungkin untuk dari pertanyaan selanjutnya, struktur kurikulum TPA ini materi pelajarannya apa saja, Bu? Mungkin jangan kurikulum ya, Bu. Program pembelajarannya. Jadi kalau kita, karena adanya kita dilihat di lingkungan ya. Iya. Karena satu adanya di perkampungan. Ah. Jadi kita strukturnya itu minimal dia baca Quran, praktek sholat, doa-doa harian, itu minimal ada di otak dia dari Oke. sejak dini gitu. Berarti tujuannya untuk menanamkan agama-agama. Iya betul, Iya. sejak dini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa latar belakang pendidikan para ustazah di TPA ini? Apakah S1, S2, S3 atau sebelum S1 pernah pesantren? Kita semua kena pesantren, gurunya S1 juga. Cuma Wih. Mantap. Jadi S1-nya kita S1 PAUD. Oh gitu. Iya, SD S1. lagi. Pendidikan anak usia dini. Ya, Pendidikan anak usia dini. Iya, Cuma PAUD. kita dasarnya semua pesantren semua dari kecil. Oh iya. Ya dari MI, dari sana inovasi ya, Bu. kita pesantren, karena kita bukan kita so pinter ya, maksudnya seenggaknya ada yang kita dapat lah gitu Iya, kan, betul. gitu. Oke, lanjut Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Hari apa saja peserta didik belajar di TPA dan jam berapa? Senin sampai Jumat dari Senin jam 4 sampai jam selesai. Kalau waktu kita nggak bisa nentuin ya. Waktu. Kalau lagi sedikit anak-anak bisa lebih cepat, kalau lebih kalau banyak itu bisa lebih Berarti lama. melihat kondisi ya, Bu? Iya, melihat kondisi. Itu juga anak-anak kita ajarin nulis huruf hijaiyah juga. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa iuran bulanan peserta didik? 25.000. 25.000. Baru tahun ini kita naik. Baru Tahun lalu kita 20.000, 15.000. Itu dari 5.000 ya, 10.000 ya. Ya, 10.000. Dari 10.000 udah 20 tahun baru 25.000 per Oh, bulannya. Iya. Bulan. Oke. Gajinya kecil. Tapi insya Allah pahalanya Iya, ngalir. pahalanya. Amin. Amin, amin, Pertanyaan amin. selanjutnya, berapa honorer
para ustadz dan saya setiap bulan. Aduh, Sebutin nggak ya? Sebutin nggak? sulit nih kalau disebutin. Gak usah bersihnya, kotornya aja gitu, jangan yang terlalu kebuka banget, gak Iya. apa-apa. Kita gaji 300 sampai 400. Gaji 300. Iya, 300 sampai 400 per bulan. Oke. Lanjut bro. Kecil kan? Iya. Dapat apa? Kompas doang. Tapi insya Allah alhamdulillah berkah. Iya. Kalau ngajar ngaji insya Allah ada aja. Iya. Apakah mungkin bukan TPA ya, dari PAUD sama TPA ini mendapat bantuan dari Kementerian Agama? Kalau kita kan terdaftarnya di Diknas. Oh di Diknas. Iya. Dapat bantuan dari Dapatnya Diknas. bantuannya dari Diknas, BOP-nya dapat dari Diknas dan gurunya alhamdulillah dapat dana hibahnya juga dari Diknas. Oh gitu. Iya. Oke oke. Nah ini pertanyaan. Sulit. Pertanyaan kegiatan masih sama kegiatan. Oke, siap. Oke. Apakah terdapat problem dalam penyelenggaraan TPA ini baik internal maupun eksternal dan bisa dijelaskan problem tersebut? Ya, TPA-nya yang pautnya. ya TPA. TPA dia fokusnya kan dulu ini. Fokus di TPA. Kita kendalanya. Sebenarnya ya karena dunia anak-anak ya. Ya. Kalau di satu dibilang nggak ngerti, anak dikasih tahu ya emang anak-anak. Ah. Yang tua aja kadang suka nggak ngerti Susah, dikasih tahunya iya, dikasih gitu. susah. Jadi ya dengan berjalannya sendiri kita hadapinnya begitu. Oh, Gitu. Nah, jadi ya kalau dibilang anak-anak susah, nggak ngerti atau kayak gimana itu udah hal biasa. Berarti problemnya ini di internal nggak, Bu? Iya. Untuk dari eksternal nggak ada problem. Nggak ada insya Allah nggak ada. Oh, itu oke. Nah, ini mengenai evaluasi. Oke. Apakah Yang penyelenggara TPA ataupun PAUD ini dievaluasi? Dievaluasi per 3 bulan Oh, sama kepala sekolah ya. oke oke. Iya, ya udah suruh bikin sendiri. Udah. Segitu sih pertanyaan dari ini. Gak susah Bu. Kita inget-inget. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا